tidak hanya mendapatkan surat keputusan kenaikan pangkat, pada acara koordinasi penyelesaian kenaikan pangkat dan penyerahan SK kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April 2018 ini, ratusan pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri juga berkesempatan mendapatkan arahan. Arahan ini disampaikan langsung oleh Kepala BKD Kabupaten Kediri dan Sekretaris TP3 Kabupaten Kediri. Jadi bentuk perjanjian kinerja Bapak Ibu itu namanya sasaran kerja pegawai. Di situ sudah memuat urean pekerjaan apa yang dilakukan, kemudian targetnya berapa, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dan itu ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan, kemudian atasan pejabat penilai. Ini SKG. Kemudian di akhir tahun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikatakan mempunyai penilaian prestasi kerja minimal baik dengan nilai 76 lebih dari atau sama dengan 76, kalau 76 ke bawah, 74 ke bawah itu adalah nilainya cukup. Satu saja langkah yang utama, yaitu usahakan berkarakter yang baik. Misi nomor 1. Karena apa? Karakter yapi untuk pimpinan pasti mencatat dalam hatinya wong api. Sekarang bayangkan ijazah dhuwur, pinter, menguasai IT, menguasai pekerjaan yang baik, tapi egois, tidak bisa kerjasama dengan teman, semaunya sendiri. Pimpinan tidak akan mengatakan ayo bocah api, enggak. Jadi karakter dulu. Sementara setelah dilakukan penyerahan surat keputusan atau SK kenaikan pangkat oleh Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dan juga pemberian arahan, selanjutnya satu persatu pegawai negeri sipil berkesempatan untuk mengambil SK-nya masing-masing. Dikatakan oleh Joko Suwono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, bahwa untuk mendapatkan kenaikan pangkat ini, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh para pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Kediri. Pertama, terkait dengan kenaikan pangkat, yang harus dipenuhi utama adalah terkait dengan masa kerja golongan. Kalau golongan pangkat sebelumnya ya, jadi kalau untuk pejabat struktural yang eselon itu, eselon 2, 3, 4 dan staf pelaksana, itu reguleran minimal 4 tahun di pangkat sebelumnya. Tapi kalau yang untuk tenaga fungsional minimal 2 tahun, itu bisa naik pangkat. Tapi rata-rata karena mereka menggunakan kredit paling cepat itu 2,5 tahun. Itu terpenuhi dulu. Jadi kalau teman-teman itu sudah mempunyai masa kerja golongan yang memenuhi syarat itu, baru mereka diproses. Itu yang dilihat pertama. Kemudian yang kedua, dinilai penilaian prestasi kerjanya. Penilaian prestasi kerjanya itu baik apa tidak. Kategori baik itu nilainya 76 lebih dari atau sampai dengan 76 ke atas. Itu baik. Kalau 76 ke bawah, 75,9 itu saja kategori cukup. Itu tidak bisa diproses untuk naik pangkat. Itu penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini didapat dari 2 komponen. Satu adalah capaian sasaran kerja pegawai, yang kedua adalah penilaian perilaku kerja pegawai. Capaian sasaran kerja pegawai itu setiap pegawai di awal tahun membuat namanya sasaran kerja pegawai, dan itu diperjanjikan dengan atasannya langsung secara berjenjang, seperti kontrak kerja lah gitu. Kemudian itu akan dievaluasi di akhir tahun, namanya penilaian capaian SKP. Yang diperjanjikan itu capaiannya berapa. Nah, itu komposisi di SKP itu 60%, kemudian penilaian perilaku kerja, ada disiplin, kepemimpinan, kerjasama, ada integritas dan sebagainya, komposisinya 40%. Itu diakumulasi menjadi nilai penilaian prestasi kerja pegawai. Itu minimal unsurnya harus penilaian baik, 76 ke atas. Itu. Kemudian yang terakhir yang paling penentu adalah formasi. Formasi adalah itu menunjukkan formasi itu
menunjukkan ada tidaknya jabatan dan pangkat di SKPD tersebut atau satu kabupaten. Kalau formasi tidak ada, ya mereka tidak bisa naik pangkat. Misalkan seperti ini, ternyata di Badan Kepegawaian Daerah formasi untuk golongan 4A itu tidak ada karena sudah penuh, tidak mungkin, ya mereka tidak bisa naik pangkat itu. Intinya formasi itu. Karena saat ini kebijakannya adalah pangkat mengikuti jabatan. Teman-teman yang fungsional itu kan pangkat mengikuti jabatan, diangkat dalam jabatan dulu baru dinaikkan pangkatnya. Seperti itu. Seperti saya formasi kepala BKD, formasinya kepala BKD kan cuma satu. Pangkat maksimalnya di kepala BKD itu eselon 2B adalah 4C. Otomatis meskipun saya penilaian kerja baik, kemudian saya sudah 4 tahun ya sudah mentok di 4C, tidak bisa. Iya, 4D tidak bisa. Salah satu dari ratusan pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Kediri yang mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat dari Pemkab Kediri ini mengaku senang. Karena tak disangka-sangka, hal yang sudah lama mereka nantikan kini telah terwujud. Ditambah dengan ketepatan waktu pada saat peluncuran SK tersebut. Alhamdulillah, saya wakil dari Satpol PP. Terima kasih pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Dalam hal ini BKD, kami sangat senang sekali, sangat bangga. Kata-kata yang saya garis bawahi adalah ternyata kenaikan pangkat ternyata bukan hak, ternyata merupakan suatu penghargaan prestasi yang diberikan oleh karyawan oleh BKD. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah dari 4 tahun ini saya 3B. Alhamdulillah per 1 April ini menjadi 3C. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih BKD. Kita tahu bahwa kenaikan pangkat golongan 4 itu kan harus lewat Jakarta. Ya. Tapi tidak masalah, saya kira nanti seminggu 2 minggu sudah sampai ke kita gitu. Memang gimana lagi, bukan kewenangan kita. Terus untuk akreditasi tenaga fungsional, angka kredit itu ya kita lebih ketat lagi lah. Kalau makalah-makalah itu harus tahu dia itu isinya apa, jalan keluarnya apa, permasalahan apa, seperti itu. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya koordinasi penyelesaian kenaikan pangkat dan penyerahan SK kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2018. Semoga PNS yang telah menerima SK kenaikan pangkat ini semakin meningkatkan kinerjanya demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Akhirnya saya Nisa Azharo, terima kasih dan salam CTV.